Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 14 Juli 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, ya. Ternyata di sini kalau dilihat, wow. Ya. Marketnya itu sangat tidak respect terhadap semua order block, semua demand ya. Ini awalnya di respect naik, kemudian drop lagi. H4 juga terbukti tidak tutup ya kan di atas 4100, dan kemudian di sini area demandnya ketahan, retrace naik tapi dia gagal, dan ketika dia break turun langsung tembus ke 4000. Well, ya sekarang bagaimana nih ya, atau enggak? Apakah di sini berarti marketnya semua back to bearish lagi dengan kondisi geopolitik Timur Tengah yang lagi panas lagi ya, yang dimana di sini Trump memberikan yang namanya ini bisa dibilang kayak sanksi atau enggak kayak memberikan apa ya, tarif lah bahasanya, bukan tarif juga sih, pokoknya kayak biaya ya, biaya kalau Selat Hormuznya ini bakal dikenakan biaya sebesar 20% untuk semua kapal yang berlayar. Ya, ini tujuannya adalah untuk security, untuk yang namanya pengawalan dan sebagainya. Ini 20% lumayan sih ya. Kemudian di sini Amerika kemudian di sini akan kembali lagi blokade di Selat Hormuz yang akan dimulai pada hari ini. Ya, jam 8 malam waktu setempat. Ini waktu Amerika sih kalau nggak salah ya, GMT ya. Jadi ini karena di Bali beda 12 jam aja, berarti kan jam 20 itu jam 8 ya kan? Bener ya, jam 8 bener ya. Jam 8 berarti ini nanti malam jam 8 malam. Sorry, jam 8 malam di sana berarti jam 8 pagi di sini. Tanggal 15 berarti besok sih ini startnya ya, bukan sekarang, sorry ya. Karena kan 14. Jadi 14 malam di sana adalah 15 pagi di sini ya. Ini akan startnya di sana, dan kemudian ini mengakibatkan ya, kalian bisa lihat sendiri ketika berita itu keluar, goldnya dari jam 10 ya kan, jam 10, jam 11 sampai jam 12 drop dari 4066 sampai ke 3986. Bahkan tadi pagi ini sempat menyentuh 3983. Wow, ini sudah dropnya lumayan ekstrim ya, luar biasa ekstrim dropnya. Jadi kalau kayak begini, apakah kita tetap akan cari buy atau sell? Mungkin ini pandangannya sekarang sudah bisa di shifting ya. Cuman problemnya hanya satu untuk di hari ini. Ini kita kalau mengesampingkan geopolitik ya, karena hari ini kita akan ada berita yang sangat luar biasa penting, yaitu nanti malam kita akan mendapatkan data CPI di Amerika dan juga testimoni oleh Kevin Warsh di mana nih ya, di DPR kalau nggak salah ya. Sekarang sama besok ini testimoninya. Jadi hari ini kita akan mendapatkan data CPI, dan malamnya setelah data CPI akan ada testimoni dari The Fed. Dan kalau semisalnya malamnya ada berita lagi dari Selat Hormuz lagi ya, itu bisa membuat morat-marit semua aset, bisa dibilang semua aset bakal menjadi yang sangat luar biasa ekstrim kalau kayak begini ya. Jadi kalau kayak begini kita bagaimana? Oke, untuk sekarang kita mengesampingkan geopolitik dulu ya, karena kan kita nggak tahu nih maunya ini Trump tiba-tiba bisa berubah lagi kan ngomongannya, atau nggak bisa gimana, nggak tahu deh. Oke, nanti malam, oh ya di sini kita nanti ada ADP sih diperkirakan mungkin akan turun juga ya kan, lihat aja nanti ya. ADP diperkirakan akan turun juga. Kemudian yang penting nanti adalah kita akan lihat data inflasi. Ini saya buka dulu harga minyak ya. Ini sih tujuannya harga minyak naik sih lumayan ya. Karena kalau dilihat naiknya ini kemungkinan akan bisa menutup gap di harga 80. Oke. Di sini kalau kita breakdown sedikit, karena ini kan data CPI di bulan Juni ya. Data CPI di bulan Juni, kalau kita lihat selama perjalanan di bulan Juni 2026, start dari ini ya, start dari harga 93
sampai penghujung bulan Juni tanggal 30 itu dari harga tertinggi 96 sampai terendah ke 68. Jadi secara logika selama bulan Juni itu adalah, ini candlenya pun merah ya kan, awalnya naik dan kemudian turun. Jadi secara logika ini adalah dari segi harga minyak selama bulan Juli itu bisa selama bulan Juni adalah turun. Jadi kalau selama bulan Juni itu adalah turun, berarti seharusnya data inflasi yang keluar nanti malam itu seharusnya turun juga. Karena driver yang ataupun pemicu utama, kunci utama dari data inflasi kemarin-kemarin yang cukup tinggi ya kan, sampai ke 4,2% di sini, itu disebabkan oleh harga minyak yang lumayan tinggi ya. Jadi selama bulan Mei kemarin kan ini juga harga minyak masih di atas 100 ya kan. Kemudian sampai akhir di bulan Juni baru dia turun di bawah 100. Jadi itu bisa membuat data inflasi nanti malam sih seharusnya turun, dan ini pun sudah diprediksi turun juga ya kan. Untuk yang tahunan inflasi inti diperkirakan turun dari 4,2 ke 3,8%, sedangkan yang bulanan diperkirakan akan turun dari 0,5 menjadi bahkan ini minus 0,1 ya. Kemudian yang inflasi inti tahunan diperkirakan akan flat 2,8, sedangkan yang inflasi inti bulanan diperkirakan juga akan flat di 0,2. Jadi sekarang kalau kita lihat harga goldnya ini kan di bawah 4.000 ya, di bawah 4.000 nih ya, di bawah 4.000. Jadi kalau dilihat di sini, apakah kita mendapatkan bounce potensinya ataupun bisa dibilang potensinya untuk marketnya itu bergerak naik hanya untuk retracement? Kemungkinan sih iya, tapi dengan syarat adalah nanti malam di sini data yang keluar adalah harus sesuai konsensus atau di bawah konsensus. Jangan sampai hasilnya hijau nanti malam. Ya. Karena kalau memang ini nanti malam datanya sesuai konsensus, let's say angka yang keluar inflasi inti tahunannya adalah sama di 2,9 ya, kemudian inflasi headline-nya ini 3,8% ya kan, anggaplah nanti malam ini keluarnya hitam semua lah, let's say ya, hitam semua. Ini hitam semua nanti malam. Itu bisa menandakan berarti apa yang ditakutkan oleh The Fed untuk masih dalam kondisi naikin suku bunga itu kemungkinan akan direm sedikit. Jadi kalau direm sedikit, otomatis yield-nya akan cooling down sedikit. Jadi kalau yield cooling down sedikit dan juga DXY-nya cooling down sedikit, tidak terlalu tinggi, otomatis gold akan didorong naik. Cuman ingat, gold sekarang itu masih ditekan dari dua arah. Satu minyak dan juga adalah indeks dolar itu sendiri. Ya, jadi kalau naik di sini, ini naiknya menurut saya akan lebih kepada retracement aja. Ya, retracement aja. Berarti kalau kayak begitu, apakah kita bersiap cari buy? Ya kalau misalnya ini hasilnya hitam atau hijau nanti malam ya, hitam ataupun hijau aja di sini, itu potensi akan melemahkan USD dan juga melemahkan US yield. Otomatis goldnya akan bisa muter sedikit naik. Cuman hati-hati ya, naiknya ini hanya untuk retracement aja. Nanti saya breakdown ya. Kemudian malam harinya ini bisa berubah lagi. Nah, testimoni dari ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh, di Senat atau di DPR kalau nggak salah ya, itu akan memberikan statement bagaimana tentang kebijakan moneternya, dampaknya dari suku bunga yang kemarin forward guidance yang nggak ada gitu kan ya. Kemudian dengan data NFP yang kemarin turun 57.000, dan kalau semisalnya data inflasi di sini justru tidak berbahaya ataupun tidak memanas lagi, apa yang akan diberikan oleh Kevin Warsh nanti malam? Ya, apakah akan memberikan testimoninya yang masih bernada hawkish atau mulai agak lembek sedikit ke nada dovish? Jadi kalau combo mautnya supaya ini XAU-nya bisa muter balik lagi ke atas ya kan. Dan kalau dia sampai tembus 4100 kayaknya agak berat. Tapi at least dia naik lah ya. Naik itu lumayan 500-600 pip, oke lah. Combo mautnya adalah Kevin Warsh di sini agak melunak, kemudian data CPI-nya antara hitam atau hijau. Itu aja. Tapi kalau nanti malam tiba-tiba keluarnya adalah ini justru Kevin Warsh-nya hawkish tetap pada statementnya pada saat FOMC Juni kemarin, kemudian ditambah CPI-nya ini malah hijau. Ya, walaupun data yang keluar lebih rendah dari data sebelumnya.
Ya, let's say nanti data yang keluar adalah 4% atau enggak 3,9. Kemudian CPI month of month-nya itu adalah 0,1 atau enggak 0,2. Berarti kan hasilnya hijau karena di atas forecast atau enggak di atas konsensus. Berarti itu akan membuat drivernya ataupun membuat kunci utama dari gold akan bergerak turun sampai ke 3.900, bahkan bisa sampai ke 3.880 ke bawah. Ya. Hati-hati. Jadi ini kemungkinannya bisa lanjut bergerak turun ini ya. Karena sekali lagi ingat, gold ini ditekan dari dua sisi. Ditekan dari oil dan ditekan dari indeks dolar atau enggak suku bunga. Oke? Jadi combo mau supaya dia bisa retrace naik untuk sekarang, ini mengesampingkan geopolitik ya. Ini harus bisa antara hitam atau hijau, atau Kevin Wars adalah melunak. Kalau campur-campur justru akan susah. Karena kalau ini justru hasilnya campur-campur, berarti market akan lebih prefer atau enggak lebih mending ngeliat apa situasi terbaru di Timur Tengah atau enggak di Selat Hormuz. Kalau misalnya Selat Hormuznya lagi dar lagi dan semuanya, ya udah, maka oil akan naik lagi seperti yang saya bilang tadi, akan menutup gap di 80. Ya udah, gold akan turun sampai ke bawah 3.900. Ya. Ini akan turun sampai ke 3.900, bisa jadi. Oke. Jadi hati-hati nanti malam ya. Ini untuk masalah CPI, kemudian Kevin Wars dan juga antisipasi berita yang terbaru dari Selat Hormuz. Oke, sekarang kita back to technical sekarang ya. Oke, ini berarti technicalnya kan saya hapus dulu ya, karena ini sudah jauh lumayan ya, lumayan jauh juga di sini. Ini saya hapus, ini saya hapus, mana lagi saya hapus ya? Kayaknya ini agak kejauhan ya. Ini 4286, ini berarti tidak ada swing sell yang baru. Mungkin sih ya, mungkin tidak ada swing sell yang baru sepertinya. Ya udahlah ya. Ya udahlah, kemungkinan sih tidak ada swing sell yang baru. Nah, sekarang dari segi daily bagaimana nih dengan kondisi sekarang? Ingat ya, dari segi weekly seperti yang sudah saya infokan berulang kali, supaya ini valid bearish ke bawah, kita perlu ada penutupan di bawah 4.000 secara weekly. Weekly kita masih punya jeda waktu lagi 3 hari ya, besok Rabu, Kamis, dan Jumat. Kalau semisalnya sekarang, ingat minggu ini data ekonominya lumayan banyak ya. Sekarang CPI dan juga Kevin Wars, besok juga ada, kemudian Jumat juga ada, Kamis juga ada, dan situasi geopolitik bakal bagaimana. Ini yang menentukan sebenarnya bakal mau bagaimana di angka 4.000 nih. Apakah bakal menjadi titik putar atau menjadi yang namanya titik pelemahan atau nggak bisa ditembus. Ya, jadi ini hati-hati sekali. Ini bisa dibilang menjadi goncangan yang sangat wow sih, boleh saya bilang ya kan. Oke, sekarang daily bagaimana kalau boleh saya bilang di sini? Well, untuk sekarang daily internalnya ini bisa saya bilang sebagai bearish. Why? Kenapa saya bisa bilang ini sebagai bearish? Ingat, yang saya bilang di sini adalah pergerakan terbaru, bukan pergerakan sebelumnya. Walaupun sebelumnya ini kalau dilihat lagi ya, ini kayak kemarin bahasanya kayak apa namanya? Bahasa saya kemarin ya, yang dimana kalau ada nenek, anaknya dan juga cucunya gitu kan ya bahasanya ya. Jadi ini kita breakdown lagi kayak kemarin. Untuk masalah yang paling tua atau nggak paling eksternalnya adalah di sini. Ini tetap tegak lurus ke bawah. Kemudian internalnya kemarin adalah pergerakannya tegak lurus naik. Ya, tegak lurus naik. Nah, karena kita sudah mendapatkan internalnya lagi atau nggak cucunya lah bahasanya, ya udah dia sekarang begini. Dia ngebuat low, lower high, dan lower low. Sudah begini, jadi daily-nya boleh saya bilang ini adalah bearish berarti. Ya. Berarti apakah kita bersiap untuk cari posisi swing sell? Kalau kayak begini, problemnya cuma satu. Ya, problemnya cuma satu, yaitu kita mendapatkan gap gede yang belum ditutup di 4.100. Ya. Walaupun kita mendapatkan adanya swing high di sini secara internal, tapi hati-hati. Ya, kita gap di sini itu masih belum ketutup gapnya hari Senin kemarin. Apakah CPI akan membawa market tutup gap sampai hari mungkin Rabu, Kamis baru cari swing sell? Mungkin, ya.
Untuk sekarang sih ya, selama harga tidak ngelewatin 4137 selaku nih swing high versi internalnya ya kan, yang tadi di sini tuh ya kan. Nih, low, lower high dan lower low. Ya udah, ini berarti indikasinya adalah marketnya akan memilih untuk lanjut turun ke bawah. Indikator mengatakan sudah cross ke bawah lagi, kehantam 50 tidak kuat naik. Dan sekarang bermain-main di zona oversold sekarang nih untuk yang RSI. Ya, tinggal turunnya drop di bawah 30 ini akan bubar. Oke. Kalau kayak begini bagaimana kepastiannya? Kalau kayak begini ya udah kita cari yang terbaru aja, adalah ini lebih prefer untuk dicari bearish sekarang. Ya, tapi tidak langsung hajar di sini ya. Ini 4000 nih angka psikologi kayak kemarin ya. Ini 4000 ini angka yang bisa dibilang angka yang cukup morat-marit. Bisa dibilang cukup angka yang namanya cukup berbahaya untuk bisa di-trade di angka di sini ya. Jadi jangan sampai gegabah untuk bisa entry di bawah di sini untuk cari swing sell. Kecuali weekly-nya tutup di bawah 4000 sih. Kalau itu baru beda cerita, ya kan? Oke, daily kalau dibilang ini saya bearish, ya ini kita daily back to bearish karena sekarang marketnya sudah ngebuat lower low. Sudah ngebuat bentukan swing soalnya kayak begini. Oke, sekarang kita ke H4. H4 bagaimana? Ya, H4 ini kita sudah back to bearish lagi, ya. Berarti apakah semua time frame ini adalah bearish? Yes, bisa saya bilang ini semua time frame-nya adalah bearish. Ya, semua time frame adalah bearish, yang dimana ini sudah di break juga di sini ya kan. Ini sudah di break swing low-nya. Tak kira ini bakal menjadi inducement, ini diambil ya kan. Bisa menjadi change of character atau enggak, dia langsung ke bawah kencang sekali. Berarti H4 ini sekarang sudah back to bearish. Yes, ini sudah H4 sudah back to bearish dengan majornya adalah H4 swingnya adalah low, lower high dan lower low, sama kayak daily tadi. Ya, ini kan berarti daily. Tuh, sama, ya kan? Berarti swing major H4 adalah di sini. Jadi selama harga tidak ngelewatin 4137, ini akan lebih disambut sebagai bearish structure sekarang ke bawah. Ya. Ini OB saya delete aja lah. Jadi kalau kayak begini kita nggak bisa ngambil swing sell dong. Ya mau bagaimana ya kan, saya harapannya adalah weekly terjadi retracement, cuman ya udah kalau memang nggak nyampe sih ya mau bagaimana gitu kan ya, karena minggu lalu itu marketnya pas sampai 4200, dia nggak lebih dalam lagi sih, ya udah. Ya kan. Nah sekarang H4 bagaimana? Kalau dilihat H4 ya, strukturnya ini kan bearish ya, dia membuat 2 kali inducement sih, hebat sih di sini. Tumben dia ngebuat 2 kali inducement di sini ya. Low, lower high, lower low, inducement diambil, lower low, lower high, lower low. Ini berarti inducement lagi ya kan, dan kemudian lower low. Wah, ini berarti lower low-nya kencang sekali ya. Berarti ini adalah inducement lagi. Ya. Berarti ini akan menjadi change of character di H4. Jauh banget sih, cuman ya udahlah, itu yang terjadi. Dan kalau di sini berarti marketnya melakukan break of structure. Oke. Dan kalau kita ukur secara H4 sekarang ya, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini VIP-nya berarti minimal untuk dia retest kemarin angka psikologi 4000, bukan angka psikologi juga sih ya. Resisten become support-nya di 4035, itu naik dikit sih ke 4042 ya. 4042 sih. Tapi di atas 4042 di sini bisa saya bilang sebagai area base H4 sih. Ya. Ini sebagai area base H4. Nah, nanti kita lihat di time frame kecil apakah di sini ada sesuatu atau enggak ya. Ini kan kalau dihitung ya, ini lebih kepada drop base drop nih. Ya, ini drop base drop tuh. Selesai. Ya kan? Pas nih 1:1 drop base dropnya nih. Dan ini kalau area base-nya adalah 50%, kemudian naik lagi sedikit nih 61,8 ya. Ya, ingat sekarang H4-nya ini masih tegak lurus ke bawah, dia belum menciptakan yang namanya lower high. Mungkin sih dengan adanya CPI nanti ya dan sebagainya, ini marketnya bisa tembus naik 500 pip dan 600 pip sampai ke 4060 ya. Nanti di sana kita coba cari swing sell-nya. Oke. Mungkin ini kita bisa cari swing sell ya. Bisa jadi kita swing sell-nya di area yang di sini. Atau enggak agak naik lagi dikit, atau enggak tutup gap baru swing sell. Bisa jadi loh ya.
Jadi bisa dibilang di sini gap di sini ini bisa menjadi yang namanya area puncak apa H4 apa namanya swingnya, karena kan H4 di sini dia begini, low, lower high, drop, base, gila banget ya, base, drop. Nah tuh ya, jadi puncaknya di sini dan sekaligus tutup gap sampai ke 4014. Jadi ya udahlah, untuk sekarang selama dia masih berkutat di bawah 4100 kita coba cari swing sell. Tapi kalau dia memilih untuk tutup gap ke atas ya maksimum sampai 4115 lah maksimum. Oke. Oke, ingat ya, ini Fibonacci-nya ditarik dari sini sampai sini. Oke, atau enggak yang paling dekat ya, dari swing terdekat dari sini ke sini. Ini 50 dan 61,8. 38,2-nya pas di 4035. Ya udah, ini sekarang marketnya tinggal memilih ya. Mau retest ini atau mau retest bosnya. Ini bisa jadi loh ya. Ini marketnya retest bos, kemudian marketnya itu bisa lanjut turun, bisa ya. Marketnya retest bos lanjut turun bisa, atau enggak marketnya sampai 4033 drop bisa untuk retest di sini, atau enggak dia memilih 50% 4050 atau enggak area base di sini kemudian drop bisa, atau enggak naik sampai nutup gap bisa. Jadi sekarang tendensinya adalah lebih memilih untuk cari sell ya, karena daily-nya sudah menunjukkan structure terbaru dan H4 kita tinggal tunggu dia retrace naik untuk cari sell ke bawah. Oke, ini bisa ada dua ya Fibonacci-nya dari sini, yang ditarik dari sini pada saat sebelum gap, atau paling tinggi puncaknya di sini di 4137. Bebas, sama aja. Ya, area-area ini bakal kena semua kok untuk dengan angka Fibonacci-nya. Indikator mengatakan H4-nya ini ternyata saya kira ini dia cuma ngebuang momentum, ternyata dia beneran drop ke bawah ya. Berarti ini ya udah kita tinggal tunggu marketnya kembali lagi muter ya, atau enggak ini nanti malam memberikan kita kepastian apakah CPI akan menjadi koreksi naik atau akan menjadi drop ke bawah lagi. Semoga sih ini CPI membuat koreksi naik sih. Dengan demikian ya udah, selama dia tidak melewati 4137 saya akan coba cari swing sell itu. Oke, H1 sekarang dilihat H1-nya tadi di sini base-nya tadi H4 ya. Ini drop, bentar. Dia turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan turun. Lumayan sih sebenarnya nih ya. Wah, ini sih agak jelek sih bentukannya, cuman ya ini bisa lah nih ya. Nih satu candle engulfing bearish-nya ini ya sebelum ini. Ini bisa lah dipakai ya kisaran ini, atau enggak sampai puncaknya di sini ini bisa nih. Nah, segede ini. Agak gede sih ya. Agak gede sih, cuman ya kisaran inilah nanti ya. Bisa nggak marketnya sampai sini untuk bisa melanjutkan penurunan. Oke, berarti H1 ini adalah bearish ya. H1 ini masih bearish, hanya saja ini sebenarnya kalau dilihat lagi per satu candlenya ini H1-nya sudah mulai ada tanda-tanda bullish sih. Ya, kenapa? Ini kalau kita breakdown per satu candle sekarang ya. Kan dia ngebuat low nih, lower high. Ya kan, kemudian dia ngebuat lower low nih. Ini per satu candle ya, lower high, lower low, lower high ya. Lower low, ini sudah ada lower high lagi. Jadi ini bisa dibilang sebagai bullish minor ya, ini sudah bilang bullish minor sih. Apakah kita cari buy? Kalau kalian ide cari buy, mungkin akan bertentangan dengan time frame besar dan juga Fibonacci-nya yang tadi sih. Itu aja sih problemnya ya. Bukannya nggak bisa. Di sini juga ada H4 breakout structure-nya nih, ya kan, yang masih potensi bisa di retest di H4. Jadi, dan di sini juga H1 kita ada satu base kecil, ya kan. Jadi ini bisa menjadi area penolakan juga. Jadi kalau kalian ngide buy sekarang agak berbahaya sih. Jadi area sell-nya nih lumayan banyak numpuknya ya. Jadi bisa di sini area base kecil termasuk retest bos tadi H4 bisa, ya kan, seperti yang saya bilang.
Atau enggak di H4 4035 ini juga bisa selaku selaku H1 fair value gap yang sudah gambreng. Tuh. Ya, dan di mana di sini juga ada yang namanya apa ya bahasanya di sini ya? Order block yang di breaker block kali ya bahasanya ya, bahasa kerennya ya. Lupa saya nih ya. Breaker block atau apa di sini ya, fair value gap, retest boss, breaker block apalah di sini. Jadi ini hati-hati, bisa sampai sini juga bisa, atau enggak ya udah sampai sini baru dia cari sell. Jadi kalau kalian cari buy ini menurut saya tipis-tipis aja sih, jangan dipaksain terlalu panjang. Mungkin dapat 50 pip pun udah cukup bagus ya. 50 pip keluar, 50 pip keluar, saya rasa sih itu sudah cukup worth it. 50 pip keluar, 50 pip keluar sih. Let's say ya. Itu aja lah, nggak usah banyak-banyak, oke? Kalau breakout ke bawah bagaimana? Untuk di bawah sih di sini ya, ini bisa saya bilang sebagai area liquidity sih. Ini sebagai liquidity sesi London, ini liquidity sesi Asia. Berarti ini bisa duanya adalah sebagai liquidity. Nah, sekarang coba saya buka dulu ya bagian ininya. Bagian bawah-bawahnya ini. Ini adalah apa ya? Wah, saya lupa ini. Wah, apa ini ya? Bentar. Apa ini? Kotak garis ini. 3932 sampai di sini. Bentar. Ini area demand? Enggak sih. Kenapa saya gambar kotak di sana ya? Bentar. Ini kotaknya ada di sini, berarti ada array di sini. Mana dia tuh? Bentar ya, sebelum saya kiri nih. Oh, daily di sini. Oh, yang ini ya. Daily tanggal 11 Juni. Oh, yang di sini. Ya, daily 11 Juni di 1272. Kemudian ke bawah. Ini juga sama. Target, liquidity. 1, 2, oke. 3, daily. Ya, ini saya buka semua dulu lah ya. Ini apa ini? Oh, ini 3,5 ya. Ini 3,5, ini 3,5. Ini 3.600, ini oh, ini target saya nih. Nah, ini target saya sih. Berarti ini paling bawah sih ini berarti. Salah berarti. Taruh di paling bawah. Taruh paling bawah deh. Nah, ya. Oke. Oh, dia naik ternyata ya. Oke. Berarti di bawah ini saya ada target lumayan banyak ya. Di sini daily tanggal 11 Juni 1272 ada di 3928. Kemudian 3882 di sini banyak lah ini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, sekarang dia sudah kena di sini. Nah, gimana? Apakah mau cari sell? Saya pribadi sih tidak mau cari sell dulu sih, ya. Niatan sih ada, cuman saya lebih menunggu. Karena kalau dibilang ini ya, H1 dan 15 menitnya bagaimana? Minornya sih, ya sekali lagi kita bicara minor. Kalau kita bicara minor, ini sudah bullish sebenarnya. Why? 15 menit ini sudah dibilang bullish, walaupun sebenarnya ini agak maksa ya. Nggak maksa ya, karena sekali lagi 15 menit ini masih turun, low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high. Sudah ada ngebuat higher high. Jadi 15 menit ini adalah bullish, tinggal H1-nya saja. H1 kalau mau dilihat bullish minimal sih seharusnya di atas 4020 nih. Di atas ini nih. Nah, di atas ini ya. Di atas ini baru bisa dibilang H1 kembali lagi bullish. Untuk sekarang sih ini cuma 15 menit doang ini yang bearish. Bearish, bullish. 15 menit doang nih. Oke. Dan apakah ini potensial sebagai double bottom? Saya nggak prefer ini double bottom di time frame kecil sih. Ya. Minimal time frame agak besar baru bisa dibilang sebagai double bottom. Oke, berarti sekarang apa kita cari sell di area ini sekarang karena sudah kena? Belum sih, ya, belum sih. Belum bisa sih. Tunggu aja sih sebenarnya di sini. Oke, dan kalau dilihat H4 close ya, H4-nya close di dalam fair value gap H4. Berarti potensial ini H4 bakal lumayan ada retracement naik, potensi membuat lower high di H4 dan sampai ke dalam
base-nya di sini yang segede gambreng, bisa jadi ya. Jadi lebih baik sih sekarang berdasarkan semuanya ini lebih prefer cari sell. Hanya saja ini CPI dan Kevin Wars nanti malam itu bakal bagaimana maunya ya. Maunya apakah bakal menjadi luar biasa membawa gold naik dengan menekan indeks dolar atau bagaimana? Ataupun geopolitik tiba-tiba dar-dedor lagi tengah malam. Trump ada bilang oke, blokade akan diberikan dan akan dikenakan bla 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 dan sebagainya. Wah, itu bisa kacau. Kacau, runyam, semuanya bisa hancur. Ya. Tapi tetap kalau ingin memastikan ini beneran sudah ingin meninggalkan area 4000-an, weekly wajib tutup di bawah 4000. Oke? Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Hati-hati ya, jangan gegabah untuk trade di minggu ini yang sangat luar biasa kacau dari segi geopolitik dan juga kalender ekonomi. Pertahankan modal, kalau tidak kuat minggir dulu nggak masalah ya, supaya clear baru bisa trade lagi. Ya, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.